Selama ini kita selalu berpikir bahwa public speaking adalah seni dalam berbicara di depan banyak orang. Tapi bagaimana jika public speaking bukan hanya sekedar seni dalam berbicara, tapi juga tentang memanipulasi persepsi? Coba pikir, kenapa orang yang fasih dalam berbicara akan lebih dihargai, akan lebih dipercayai meskipun isi dari pembicaranya adalah kosong. Sementara orang dengan ide-ide yang jenius, ide-ide yang brilian akan gagal hanya karena dia tidak mampu menyampaikannya dengan baik. Mungkin selama ini kita salah dalam memaknai apa itu public speaking. Di video kita kali ini kita akan mencoba membahas mengenai public speaking dari sisi yang mungkin jarang sekali dibicarakan. Di era yang terus berkembang dan berubah seperti saat ini, public speaking seringkali dianggap sebagai skill atau kemampuan yang wajib dimiliki oleh manusia modern. Seminar-seminar motivasi mengatakan yang penting kita harus percaya diri. Tetapi, apakah hanya cukup dengan percaya diri? Kalau memang hanya cukup dengan percaya diri, kenapa politisi-politisi yang fasih dalam berbicara, yang karismatik akan lebih dihargai, lebih dihormati, dan lebih dipercayai meskipun isi dari bicaranya kosong, tidak didasari dari fakta atau data yang valid? Sementara orang dengan ide-ide yang jenius, ide-ide yang brilian akan kalah panggung dari influencer yang pandai dalam merangkai kata. Sederhananya, public speaking bukan hanya sekedar seni dalam berbicara, tetapi juga sebagai mekanisme sosial di mana pesan itu dapat diterima, dimaknai, dan dipercayai. Harvard Business Review tahun 2018 menemukan bahwa audiens akan menilai 12 kali lebih tinggi kompetensi seseorang ketika dia mampu menyampaikan pesannya dengan intonasi dan gestur yang meyakinkan. Artinya apa? Artinya adalah cara penyampaian akan lebih berpengaruh, akan mampu mengalahkan isi dari pesan itu sendiri. Dan disinilah ilusi itu terbentuk. Selama ini kita sampai berpikir bahwa public speaking hanyalah tentang berani tampil dan ekspresif. Padahal kenyataannya percaya diri adalah sebuah kemasan. Isinya adalah tentang logika, struktur, dan empati terhadap audiens. Steve Jobs tahu akan hal itu. Dia menggunakan pola-pola lama, pola klasik dari Aristoteles, di mana etos dengan menaikkan kredibilitas, pathos dengan menyentuh emosi, serta logos dengan menyajikan logika dan fakta. 2000 tahun telah berlalu, tetapi formula itu masih relevan, masih tetap sesuai, dan terus digunakan menjadi dasar dari TED-Talk modern. Era terus berkembang, era terus berubah. Kita hidup di era di mana semua orang dapat menjadi orator, entah itu dari Facebook, dari Reel, YouTube, dan lain sebagainya. Tetapi ironisnya, algoritma lebih menghargai siapa yang menarik perhatian, bukan siapa yang membawa pemikiran. Kita saat ini hidup di zaman di mana retorika akan lebih cepat viral dibandingkan dengan logika. Dan tentu saja hal ini sangat berbahaya. Karena komunikasi publik yang efektif ketika tidak didasari dari etika, maka akan menjadi alat manipulatif. Seperti yang dulu pernah Robert Cialdini sampaikan dalam punya Influence. Orang tidak akan membeli produkmu, tetapi orang akan membeli kata-kata yang mereka yakini. Dalam public speaking, audiens tidak hanya menerima pesan yang kita sampaikan, tetapi juga tentang emosi yang membungkus pesan itu sendiri. Melakukan public speaking, sejatinya kita sedang memperlihatkan bagaimana cara kita berpikir, struktur kalimat, pilihan kata, intonasi, jeda antar frasa, semuanya mencerminkan bagaimana otak kita mengorganisir ide-ide yang kita miliki. So imagine that feeling of working on a crossword puzzle.
and you can't figure out the answer. And the reason you can't is because the wrong answer is stuck in your head. It's very easy. Just go and do. Kita ingin menjadi seorang public speaker yang baik. Public speaker yang baik bukanlah berasal dari bakat ngomong, tetapi berasal dari disiplin pemikiran dan kemampuan untuk mendengarkan. Karena siapa yang mampu berbicara dengan jelas adalah siapa yang mampu berpikir dengan jernih. Public speaking bukan hanya sekedar seni dalam berbicara, bukan hanya sekedar berani tampil, tapi tentang berani berpikir dan menyampaikannya secara lebih manusiawi. Tujuan utamanya bukan membuat orang jadi kagum, tapi tentang bagaimana membuat semua orang menjadi lebih paham tentang ide-ide yang kita sampaikan. Jika kamu ingin menjadi seorang public speaker yang handal, seorang public speaker yang berpengaruh, maka jangan mulai dari panggung, tapi mulailah dari pemikiranmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, seberapa jujur dirimu, seberapa logis dirimu, dan seberapa siap kamu mendengarkan mereka yang kamu ajak bicara. Karena sejatinya dalam berpublic speaking, kita tidak hanya sekedar menyampaikan ide yang kita miliki, tapi tentang ide kita yang berdialog dengan dunia. Kalau kamu setuju dengan opini bahwa public speaking bukan hanya sekedar seni dalam berbicara, maka tulis di kolom komentar. Public speaking bukanlah tentang siapa yang paling lantang, tapi tentang siapa yang paling logis. Kalau kamu ingin kita membahas mengenai sisi-sisi lain dari komunikasi publik, jangan lupa klik tombol subscribe, karena di sini kita tidak hanya sekedar berani, kita tidak hanya sekedar belajar berbicara, tapi juga kita belajar untuk lebih mengenal manusia dan caranya berbicara. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.